Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Ini yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Denny Cagur dipilih oleh warga Kabupaten Bandung Barat dan warga Kabupaten Bandung. Harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Aduh, abang bodor. Ya, bodor jadi wakil rakyat, ya nggak bodor we anjir. Ya, Kang Denny. Nggak usah belagun. Kesimpulannya ternyata itu kegiatan yang cukup positif ya. Positif. Seekor macan tidak akan bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Lebih baik diberi makanan, baru diajarin cara mancing supaya dia bisa dapat ikan di laut untuk makan sendiri. Politisi, PDIP, anggota DPR RI, Denny Cagur dirujak oleh warganya sendiri. Ya, ini karena omongannya. Dia melakukan kritik terhadap KDM, tetapi kritiknya sudah basi. Satu, sudah basi. Yang kedua, tanpa literasi yang banyak. Akhirnya kan masyarakat pada kecewa dengan kritikannya. Denny Cagur makanya kalau ngomong, kalau sudah jadi anggota DPR RI ya banyak baca dulu aturannya, lalu datang dulu ke tempatnya gitu. Jangan mah tidak pernah datang ke tempat, ke barak, ngomongnya tanpa literasi yang banyak. Kita lanjutkan ya, kita dengarkan pendapat masyarakat kalau barusan cuplikan. Oke, sahabat Kang Obing, mudah-mudahan Anda sehat. Kita lanjutkan. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah. Kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Ya, itulah Kang Denny ya, kalau mau mengkritisi, sebenarnya Anda itu harus pernah datang dulu ke barak. Artinya Anda kan politisi dari Bandung ya. Itu seharusnya Anda datang dulu ke barak, yakinkan gitu. Lalu baca literasinya yang kuat. Karena sadar ataupun tidak, suatu saat ya kayak gini, Anda itu pasti ditanya oleh wartawan gitu. Jadi jangan diam-diam aja gitu. Sekarang ini Anda sudah jadi public figure politisi. Jangan seperti jadi pelawak gitu. Lalu kan yang benarnya kalau ada permasalahan tentang pendidikan itu memang kritisi kurikulum kritisi kementeriannya. Kenapa sih terjadi seperti ini? Kenapa pendidikan tidak berhasil? Jangan sampai nanti yang dikritisinya itu ya salah kayak sekarang. Padahal ini sudah keluar dari KPAI, sudah ada informasi dari KPAI, dari ahli dan lain sebagainya. Anda berarti telat. Nah, jangan sampai nanti telat nih ke anggota dewan ini telat seperti gini, wah kacau. Bagaimana nih nasib bangsa ini kalau anggota dewannya berpikirnya telat gitu. Selanjutnya, ya tentu kalau kita lihat justru di Kemendikbud ya, Kemendikbud yang sekarang ini kan ada kasus yang 9,9 triliun. Itu sebenarnya Kang Denny harus kritisi tuh. Kok diam-diam aja? Oke, kita lanjut lagi ya. Ini yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Denny Cagur dipilih oleh warga Kabupaten Bandung Barat dan warga Kabupaten Bandung.
harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Bukan jawabannya seperti itu, Den. Geus aya nama Deni teh ngalawak deui daripada teu kapake ku rakyat percuma. Cung warga Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung saha nu milih si Den. Yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Wong ngomong kok mincra-mincri saenake udeli dhewe. Barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu begitu. Gak usah belagun. Yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Deni Cagur, komedian yang sekarang duduk di DPR lewat PDIP, bilang TNI nggak punya kurikulum. Lah, yang bener Den, ini TNI loh, bukan komunitas stand up open mic, statement lu. Ngaco bang, coba buka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 2, jelas kok, TNI boleh banget ngasih pelatihan dasar kemiliteran ke warga negara. Contohnya di Pramuka, Karang Taruna, dan Paskibraka. Kalau dasar hukum undang-undangnya ada, kurikulumnya juga pasti ada. Gimana sih? Lagi pula yang di barak itu bukan kursus jadi serdadu, tapi pembinaan moral dan disiplin aja kok. Bukan buat jadi tentara, tapi biar nggak ngelawak di rapat serius kayak abang. Di Purwakarta, siswa yang ikut malah jadi lebih sopan dan disiplin. Bukan jadi preman. Kanwil HAM juga udah ngecek, nggak ada pelanggaran HAM. Semua atas persetujuan orang tua. Beda sama anak yang disuruh nonton lawakan bapaknya di TV, yang kadang bikin malu keluarga. Segala ngomentarin soal pelajaran siswa di sekolah karena 6 bulan. Makanya Bang Deni, jadi Dewan itu terjun. Jangan cuma bikin pertanyaan yang melawak begitu. Evaluasi, ya perlu. Tapi jangan asal tuduh TNI nggak punya kurikulum dong. Program ini diawasi lintas sektoral. Kalau semua dikritik asal-asalan gitu, serasa Bang Deni masih jadi pelawak, bukan anggota Dewan yang terhormat. Intinya, TNI punya kurikulum yang sah dan jelas. Ya, jadi sebenarnya kritik boleh-boleh saja, sah-sah saja. Justru anggota Dewan itu salah satunya ya mengkritisi pekerjaan pemerintah. Tetapi kalau kritiknya asal-asalan, asal ngomong, tidak jelas, kan tidak bagus juga. Mestinya Deni Cagur itu bilang gitu, ini harus dihentikan dulu. Kalau memang harus dihentikan dulu, karena saya sudah melakukan penelitian ke sana loh, ini hasilnya. Atau Anda sebutkan juga boleh kalau orang lain yang meneliti, tapi harus benar-benar sah dan yang nelitinya itu benar-benar yang independen gitu. Nah, ini boleh kalau gitu. Jadi Anda boleh mengungkap. Lalu Anda pahami bahwa di TNI itu dia punya kurikulum juga gitu. Nah, pahami itu sehingga Anda mengkritisi itu ya jelas literasinya. Atau Anda alihkan, Anda pusatkan kepada Kemendikbud, ya, yang dimana Kemendikbudristek yang tahun lalu itu ada penyalahgunaan wewenang, di mana di sana ada korupsi. Nah, alihkan ke situ, Anda serang itu Kemendikbud sehingga nanti dampaknya terhadap dunia pendidikan banyak gitu. Termasuk juga nanti terbengkalainya dunia pendidikan karena orang-orang yang di Kemendikbudristek itu. Nah, kalau gitu anggota Dewan lalu bilang saya mau panggil nih Kemendikbud, itu baru nanti agak jelas gitu. Kalau ini hal yang ini sekarang sudah ada yang mengkritisi, sudah ada gitu kan. Lalu ada yang meneliti ke sana, sudah ada, telat. Nah, coba Anda ini harus mendengarkan orang lain juga. Nah, coba yang ini ya. Seekor macan tidak akan bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Sekali lagi, seekor macan tidak akan pernah bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Ayo, apa artinya? Kita tuh jangan ngomong doang. Wah, jangan teriak sana. Iya, jadi kalau macan hanya mengaum aja, Kang Deni nggak bakalan beres. Jadi harus dengan pekerjaannya yang jelas gitu. Selanjutnya, nah ini Kang Deni ngomong nih. Bahwa pendidikan itu harus dihentikan. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah sekitar 10 triliun atau di bawah 10 triliun
dan seolah-olah itu tidak penting. Kang Deddy ini sebenarnya mau, kalau saya terjemahkan gini, lu gimana nih anggota DPR ini, orang yang punya kemauan untuk memperbaiki nasib rakyat, untuk memperbaiki karakter rakyat, hanya menggunakan uang 6 miliar dikritiknya habis-habisan, gitu kan? Nah, ini nilai yang 9,9 triliun itu dibiarkan. Padahal itu yang merusak pendidikan. Bayangin, sekarang anggota dewan sendiri ada yang ngomong nggak? Nggak ada. Saya jadi berpikiran gini, jangan-jangan ini dugaan gitu ya, dalam pikiran saya sendiri, jangan-jangan ini ada sesuatu, ada udang di balik mutiara nih. Bayangin aja, 9,9 triliun. Sampai saat ini tidak ada politisi yang ngomong tentang ini. Bahkan seolah-olah dibiarkan senyap, tidak ada apa-apa. Ini kan sudah, kejaksaan kan sudah mengangkat ini lebih tinggi gitu dari sebelum dugaan itu kan sekarang sudah diangkat. Tetapi kenapa dibiarkan? Waduh, jangan sampai nanti salah loh para politisi itu. Berpikiran hal yang kecil, artinya kecil itu dia sudah berusaha untuk membuat karakternya lebih baik, mengeluarkan uang dananya ya tidak terlalu banyak, tapi dikritisinya habis-habisan. Sedangkan uangnya yang besar mungkin ya ada apa ya? Nggak mau nyebut jangan-jangan, pokoknya jangan-jangan aja lah gitu. Baik, sahabat Kaobing, nah kita dengarkan nih dari ahli grafologi, Nah, sekarang kita dengarkan ya dari ahli nih, ahli yang berhubungan dengan anak nih ya. Kita dengarkan, dia melakukan penelitian nih. Dia melakukan penelitian di Bandung dan ngobrol dengan Kang Deddy Mulyadi. Nih. Lebih baik diberi makanan, baru diajarin cara mancing supaya dia bisa dapat ikan di laut untuk makan sendiri, atau orang sedang kelaparan nih, tapi dia dikasih pancing, kamu harus belajar dong caranya mancing supaya kamu. Nah, yang saya lihat di program Bapak, sebetulnya peran terbesar adalah di orang tua. Satu, karena setiap kali kita mengatakan anak itu titipan Tuhan kepada orang tua, bukan kepada negara, bukan kepada guru sekolah, tapi kepada orang tua. Namun dalam kondisi orang tua ini semua pusing, bagaimana mereka ini kondisi sesak napas Pak ya, kondisi orang kelaparan, masa mau diceramahin cara mancing untuk nggak? Menurut saya lebih efektif sekarang dibantu dulu diselesaikan masalahnya. Oke. Dikasih makan dulu. Dikasih makan dulu. Setelah itu suruh nyanggul. Nah setelah itu dibantu disadarkan. Ini bisa terjadi kenapa? Nah kalau itu tidak mau terulang, apa yang bisa dilakukan? Karena beberapa orang tua kemarin pada waktu pelantikan ya Pak, sesudah upacara itu, mereka beberapa bertanya kepada saya, Bu, apakah nanti setelah ini anak saya akan kembali seperti sebelumnya? Saya bilang, ya itu kembali lagi kepada Bapak dan Ibu gitu. Karena saya pakai analogi kalau Ibu beli ikan hias gitu ya, di tempat orang jual ikan hias, ikannya bagus, akuariumnya kan sudah di set Pak, airnya suhunya berapa, kemudian pencahayaan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu beli ikan itu dibawa pulang, tapi ditaruh di gelas, airnya nggak pernah diganti, dan tidak ada perawatan seperti di tempat penjualan ikan hias itu. Pasti mati. Ikannya seperti apa? Jadi itu tergantung kepada ibu dan bapak. Mereka tidak menolak, tapi kalau saya melihat dari respon, dari dialog, kaget. Mungkin asumsi saya gitu ya, bahwa mungkin belum pernah ada yang mengkomunikasikan ini gitu, atau entah ya, saya tidak mau berasumsi, hanya langkah. Nah, kalau ini kan tenang ke hatinya juga, pendapatnya kan bagus ya, tenang ke hatinya. Kenapa? Karena ya masuk akal. Jadi ketika masyarakat Indonesia ini, khususnya Jawa Barat, ketika sedang galau dengan adanya anak-anak yang nakal, dalam tanda kutip ya, nakal, lalu dia itu tidak mau sekolah, banyak tawuran, nggak bisa. Kalau kita itu menasihati orang tuanya, nih urusin anak nih, wah nggak bisa. Tetapi nih penelitian, harusnya itu dikasih makan dulu, atau istilahnya itu diberi dulu
diselesaikan dulu permasalahannya, anaknya dikebarak dulu, orang tuanya diselesaikan dulu permasalahannya, setelah itu baru dibina. Ini kalau gini seperti ini ya pasti masuk akal. Jangan tiba-tiba kayak Farel itu urusan orang tua, anak ya justru orang tuanya juga sudah bermasalah gitu ya. Nah, kayak Denny Cagur dia bilang itu kan masalahnya berbeda banyak. Justru ini benar masalahnya berbeda-beda, makanya selesaikan dulu nih permasalahan yang urgentnya, atau istilahnya itu dikasih dulu makan nih. Setelah makan baru dikasih kail. Jadi nggak bisa tiba-tiba lagi ruwet, lagi ada masalah dikasih kail. Jangankan mancing gitu ya. Nah ini harus jelas. Nah kalau hasil penelitian kayak gini ya jelas. Makanya kalau Kang Deddy itu saya yakin tidak bergerak hanya sekemauan dia, tapi dia juga punya ahli-ahli yang berhubungan dengan ini. Oke ya, buat semua jangan seperti Denny Cagur ngomongnya ceplos aja tuh kan malu akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.